Kalau saya boleh berbicara, kemarin saya pancing-pancing. Calon bupatinya wanita, calon wakil bupatinya juga wanita, didukung oleh PKS. Namanya di tempat lain didukung oleh PAN, di tempat lain didukung oleh P3. Di pusat P3 itu juga berkoalisi dengan Indonesia hebat. Ini memang didirikannya partai, diadakannya pemilihan sampai kepala negara, sampai gubernur, sampai bupati, sampai wali kota itu tidak ada sedikit pun nawa itu membawa Islam terlibat di dalamnya. Usiku Mbak Yaya nafsi kita sehingga berkoalisi dengan partai yang tidak Islam itu ya harus kita maklumi, ini bukan dalam rangka iqamatuddin. Bukan dalam rangka iqamatuddin. Lah iqamatu apa? Ya iqamatu demokrasi. 5 tahun yang lalu saya masih mendengar, saudara-saudara, demokrasi itu syirik. 30 tahun yang lalu, mubalek senior, pemilu itu bid'ah. Lepas dari setuju dan tidak setuju saya, suara-suara itu masih vokal ya. 5 tahun yang lalu masih vokal. Sekarang yang terucap dari para dai kita, pokoknya tolak wali kota kafir. Angkat wali kota yang Islam. Lah salah torakang. Nomor loro. Kalau memang itu ya yang saya katakan tadi, tujuan mereka itu, dan tidak benar mungkin kalau tujuannya untuk iqamatuddin itu tidak benar. Mungkin filsafat pragmatisme mereka terapkan itu sangat mungkin. Lah kalau kita sampai mendukung, sampai ngarep-arep kepada mereka ngadakan kontrak politik, itu kan kecele bojone burek. Aku njaluk apa tak turuti, pokoknya nyoblos aku. Lah engko bar kowe dada. Ini ya silakan. Aku dilapori banyak orang disiarkan di radio ini. Mungkin untuk jalan tengah ya, jalan tengah itu ada baiknya saya angkat fatwa MUI Pusat, fatwa MUI Pusat yang mengadakan sidang di Padang Panjang. Salah satu kota di Sumatera Barat. Di antara fatwa Komisi Fatwa MUI yang ditandatangani oleh ketuanya Kiai Haji Ma'ruf Amin. Saya perlu ingatkan bagi mereka yang mungkin belum tahu, Kiai Ma'ruf Amin ini satu-satunya kiai yang mengatakan bahwa bunga bank itu haram. Termasuk nanti selain bunga bank ada asuransi, ada pegadaian, ada pasar modal, ada koperasi. Koperasi apa koperasi itu? Itu semuanya haram. Pribadi ulama di Indonesia yang tarafnya nasional yang mengatakan seperti itu belum saya dapati kecuali pribadi beliau, Kiai Ma'ruf Amin, Kiai Haji Ma'ruf Amin.
Ahmadiyah itu sesat dan di luar Islam. Secara orang per orang, baru pribadi Kiai Ma'ruf Amin itu. Ya, saya tidak memfigurkan beliau, tetapi ini sebagai apa namanya, ancang-ancang saya untuk menyampaikan fatwa beliau tadi. Sipilis itu sesat. Sekularisme, pluralisme, liberalisme itu sampai sama ulul absar abdallah itu dikatakan, iya goblok. Nah, di dalam sidangnya di Padang Panjang yang diketuai oleh beliau, tanda tangani beliau, kemudian sekretarisnya Sholahuddin Al-Ayyubi, Dr. Andes Sholahuddin Al-Ayyubi MSc, itu isi fatwanya, memilih pemimpin yang beriman, bertakwa, jujur dalam kurung sidik, terpercaya dalam kurung amanah, aktif dan aspiratif dalam kurung tabligh, mempunyai kemampuan dalam kurung fatonah, dan memperjuangkan kepentingan umat Islam, dan memperjuangkan kepentingan umat Islam. Padahal tadi saya katakan tidak ada kaitannya dengan agama. Memilih pemimpin yang beriman, bertakwa, sidik, amanah, tabligh, fatonah, dan memperjuangkan kepentingan umat Islam, hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut di atas, beriman, bertakwa, sidik, amanah, tabligh, fatonah, hukumnya haram. Haram hukumnya, yang nomor 3, tidak memilih, padahal ada pemimpin yang beriman, bertakwa, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Ya, mestinya kita kaji sedikit ya. Kalau beriman itu ya beriman menurut, namanya fatwa MUI, ya beriman menurut Islam. Islam di sini tentu saja Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bersih dari syirik, mestinya begitu. Bertakwa. Bertakwa tentu saja bertakwa menurut Islam, bukan menurut agama lain. Ini fatwa MUI kok. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an? Siapa orang yang bertakwa yang dipahami oleh para ulama? Tentu saja termasuk Kiai Ma'ruf Amin dan anggota komisi fatwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. 3 ini saja. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan itu kita sampaikan. Beriman kepada yang gaib kita tinggalkan. Wa yuqimuna sholat, dan menegakkan sholat. Bukan mengerjakan sholat. Kalau kita kaitkan ayat ini, keterangan takwa ini dengan surat Al-Maidah ayat 55, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum raqi'un. Sesungguhnya wali kalian. Wali itu kalau catatan kaki surat Ali Imran ayat 28 terjemahan Departemen Agama, 1 teman akrab, 2 pemimpin, 3 penolong, 4 pelindung. Sesungguhnya teman akrab kalian, penolong kalian, pemimpin kalian, pelindung kalian hanyalah Allah. Inama
hanyalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Orang yang beriman yang kayak apa? Dijabarkan oleh MUI yang bertakwa, yang sitek, amanah, tabligh, watonah. Bukan sembarang orang beriman, iman. Sudah beriman, bertakwa, sitek, amanah, tabligh, watonah, tidak memperjuangkan kepentingan umat Islam, nggak boleh. MUI loh itu. Silakan protes, tapi nggak ada yang protes kan itu. Padahal usia fatwa itu sudah 6 tahun, beberapa bulan sebelum SBY mencalonkan diri sebagai presiden. Ada fatwa itu. Dan menang. Satu Allah, dua Rasul, selesai ya. Yang ketiga orang-orang yang beriman. Orang yang beriman yang kayak apa? Alladzina yuqimuna sholah, yang menegakkan sholat, bukan mengerjakan sholat. Kalau yuqimuna sholah berarti sehari 5 kali dia ke masjid. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu yuqimuna sholah yang dicontohkan Rasulullah, yang dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in, para tabi'in. Ya itu, tapi sholatnya memang kalau Jumatan, tapi sudah haji, haji. Itu nggak memenuhi persyaratan yang dituntut bertakwa, nggak memenuhi persyaratan yang dituntut ayat 55 surat Al-Maidah. Yang mujite gur Jumatan tok, teko kari dhewe, mulai sik dhewe, ya kari dhewe mulai ning keturunan. Corek. Nggak memenuhi syarat. Yang kedua mengeluarkan zakat. Loh, apa zakat itu kudu diateng-atengke? Mudeng diateng-atengke. Dipamer-pamerke kepada orang banyak? Jawabnya iya. Sholatnya kudu diateng-atengke kok. Bagi orang yang tidak mudeng loh. Kalau nggak diateng-atengke sholatnya yang ngomahmu dhewe kabeh ora sanyang. Lho nyang masjid bendarane santri. Kita pun juga kadang-kadang begitu. Aku janjian nang masjid ki, so aku pengen dilemu wong nek nang omah khusuk. Tapi mana yang lebih utama? Di masjid masih kena penyakit riya, masih kena, bukan berniat riya. Dengan yang di rumah tuh khusuk, tetap lebih utama dikerjakan di masjid. Abdullah bin Umi Maktum yang buta minta izin untuk tidak ke masjid, tidak diajarkan Rasulullah. Ayat 102 surat An-Nisa, dalam suasana perang. Yuqatiluna fi sabilillah. Alternatifnya membunuh atau dibunuh. Sholat itu harus tetap dikerjakan bersama dengan panglima perang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan sebab turunnya ayat di medan perang. Nyawa sebagai taruhan. Sholat dalam suasana perang tetap diperintahkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Nah kalau zakat tadi 271 surat Al-Baqarah, in tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau sedekah itu kamu tampakkan, diumumkan di depan orang banyak, itu bagus sekali malah. Tolong dibacakan harus. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan kalau sudah cukup. Kalau sedekah itu kamu tampakkan kepada orang lain, itu bagus sekali. Tetapi apabila kamu sembunyikan, itu lebih bagus lagi. Bagaimana memahamkan kedua potongan ayat di dalam surat Al-Baqarah 271? Sedekah yang diperintahkan untuk ditampakkan kepada orang banyak itu sedekah wajib, namanya zakat. Alladzina yuqimuna sholah, yaitu orang yang mengerjakan sholat. Ketahuannya
Sehari 5 kali ke masjid. Wa yu'tuna zakah. Dari mana diketahui dia bayar zakat? Kalau dia mengerjakan sholat, yuqimuna sholat itu dia kerjakan di masjid, ketahuan. Wis bang, 10 menit sak durunge azan, mesti ganggu sapa wae ra gelem. Sampai saya pernah cerita, sopir becak mangkal di perempatan, di pojok perempatan, wiwit jam itu tekan jam 11 seperempat ora ana wong numpak. Ya sing numpak dhek dhewe. Begitu 5 menit sebelum itu cerita dia ya, mudah-mudahan benar. 5 menit sebelum azan itu, Cak, ngundang becak itu ya Cak, yang diundang ora supire, becake. Jangan lu Cak. Dia punya jam ya. Nyun ngapunten ajeng salat zuhur yen. Salat zuhur engko ya keneng. Sakniki nggih apik. Akhirnya gimana? Ya dia kalahkan. Nah, ini loh yang dimaksudkan yuqimuna shalah itu seperti ini. Orang tahu dia menegakkan sholat itu karena ke masjid. Bahkan kalau saya boleh terangkan, orang-orang munafik pada zaman Rasulullah saking ketakutan kalau penyakit nifak mereka itu diketahui oleh orang banyak, mereka paksa diri mereka untuk ke masjid. An-Nisa 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka mengerjakan sholat itu sholat dikerjakan dengan malas. Yura'unan nasa, mereka mengerjakan sholat meskipun malas itu karena ingin dilihat oleh manusia. Lah kalau ingin dilihat oleh manusia terus apa salatnya nang latar omahe? Wong omahe ra ndek latar. Apa rumahnya dibuka, ditulisi, saya sedang sholat, silakan dilihat apa begitu? Tidak bisa dipahami ayat itu kecuali orang munafik itu kalau sholat malas. Tetapi tetap dalam rangka menutupi borok kemunafikan mereka, mereka kerjakan sholat fardu itu di masjid. Sehingga saya pernah ingatkan, golek wong munafik pada masa Rasulullah itu angel banget. Para sahabat pun kadang-kadang keliru. Satu-satunya orang yang diberitahu oleh Rasulullah tentang siapa orang munafik di Madinah itu Hudzaifah ibnul Yaman. Umar pun tidak tahu. Ketika Islam tegak mencari orang munafik makanya masjid kabeh. Dalam suasana seperti ini Ramadan udut nganggo kethu putih kurang sing kaget tak. Nganggo kethu putih lho. Saya kalau Jumat keempat khutbah di Masjid Istiqomah itu, ya akhi sing salat Jumat ki sapa to? Jam sekian hari Kamis ya macet, Jumat ya macet. Waktu Jumat seorang wanita pakai kudung masuk Grand Mall diantarkan suaminya, orang yang kaget. Jadi jangan takut disebut sebagai munafik. Ini ojo ya. Ojo. Sekarang tuh golek wong munafik itu saking gampangnya malah justru jadi bingung. Janjane sing munafik kuwi apa sing sregep nyang masjid? Nah yang sergap yang masjid itu alamatnya, tuduhannya hati-hati loh gue itu radikalis itu terbalik itu terbalik sehingga ada celotehan anak-anak jangan diajari sholat nggak jadi pemberontak lah sholat. Yang kedua zakat. Lah dari mana diketahui kalau orang tadi mengeluarkan zakat? Nek sholat cedok lah nek zakat. Aku lho pun zakat 20 kilo, ndek men malam bakdo entot. Itu zakat fitri. Kalau sedekah itu kamu tampakkan itu bagus sekali. Ini sedekah wajib. Untuk menghindari fitnah paling tidak kalau saya pahami begitu. Sugih ra karuan omahe teng cuacek kaya tolak pitik ning endi-endi.
Penganggone bojone nek mlaku entuk ndingkluk-ndingkluk sebab kobotan bandel. Medhite ora kaya buta cakil. Nah, untuk menghindari itu diumumkan. Kalau perlu di masjid saja. Oh, dia memang tidak membagi zakat di tengah-tengah kampung kita karena masyarakat di kampung kita itu semuanya kaya. Zakat itu dia kirimkan ke Syria sana, dia kirimkan ke Gaza sana, dikirimkan kepada mereka-mereka yang membutuhkan di Kashmir sana, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau sampai zakat itu mungkin sampai 100 juta kekayaannya 4 miliar, 10 miliar kekayaannya, zakat itu sampai 250 juta. Dia umumkan di Solo Pos. Lah mau menjadi pemimpin disuruh mengumumkan kekayaannya, mengumumkan pajaknya, berani kok? Mengumumkan zakat nggak berani? Apa itu termasuk beriman dan bertakwa? Saya tidak ngajak golput, saya tidak ngajak milih kabeh. Tapi kalau energi kita fokuskan untuk pokoknya saudara, kamu rokok radio nganti arep tak antemi radione. Alah mbok wis diserahke mubalek ya, kelas saya, kelas kampung, kelas ortu. Anda yang sudah dipercaya menjadi mubalek di Solo tuh wis ora usah ngomong kaya ngono. Ketua MU itu serasa ngomong kaya ngono, diserahkan kepada tukang sapune wis iso. Kalau memang mau fokus ke sana, tetapi saya ajak untuk kembali memahami apa yang difatwakan oleh MUI tadi. Kalau kita aplikasikan dengan ayat 55 surat Al-Maidah, satu yuqimuna shalah, menegakkan shalah, wa yu'tuna zakah, membayar zakat, diumumkan betul. Lah kalau sedekah sunnah sembunyi itu lebih bagus. Wahum raqiun, mereka tunduk dan patuh kepada Allah, kepada syariat Allah, kepada hukum Allah, kepada aturan dan undang-undang Allah. Begitu. Jadi kalau saya ambil contoh Abu Bakar, begitu dia dilantik, nomor 1 memberangkatkan pasukan Rasulullah yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Yang kedua, memerangi nabi palsu yang mulai gentayangan, apalagi setelah Rasulullah wafat. Bukan hanya Musailamah al-Kadzdzab, memerangi orang yang tidak membayar zakat. Ini begitu dilantik programnya itu. Coba para calon pemimpin itu, jurkam itu, mengikuti contoh yang dicontohkan oleh Abu Bakar, orang bakal kepilih. Orang bakal kepilih. Lah sing dipilih mlebu sekolah gratis, loro gratis. Masa loro bayar ya?